Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farid Rahman Maulana dengan NIM K00259189. Saya dari kelompok A9, kelas A, SGD 9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas tambahan praktikum anatomi blok 2.2 sistem kardiorespirasi dengan satu skenario berikut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cor eksterna, cor interna, dan juga valvula cordis. Organa cor, cor eksterna. Pak Supriyadi, berikut adalah skenario-nya. Pak Supriyadi, usia 65 tahun, datang ke IGD dengan keluhan nyeri tumpul pada dada sebelah kirinya. Keluhan ini dirasakan sejak 40 menit yang lalu saat sedang menonton TV di rumah. Dokter mencurigai Pak Supriyadi mengalami serangan jantung. Pertanyaannya ada tiga. Yang pertama, jelaskan struktur eksternal core. Yang kedua, jelaskan struktur internal core. Kemudian yang ketiga, jelaskan valvula cordis dan juga mekanisme kerjanya. Nah, ini dia core eksternal. Tampak dari luar, ya. Di sini ada vases anterior, bentuknya segitiga gitu ya. Core itu atau jantung itu bentuknya segitiga. Di sini ada vases anterior, ada basis di belakang, dan ada vases pulmonalis dextra di sini, dan ada vases diafragmatika ada di bawah, kemudian ada vases pulmonalis sinistra. Ya, ada lima vases, ya, sebab pulmonalis sinistra. Kemudian di sini ada vena cava superior, aorta ascendens, arteria coronaria dextra, arterium dextrum, ventriculus dextra, vena cardiaca parva, vena cava inferior, margo inferior, apex ini dibentuk oleh ventriculus sinister, dan ada margo obstructus, ada ventriculus sinister, ada sulcus interventricularis anterior, ada vena cardiaca magna, ada ramus interventricularis anterior arteria coronaria sinistra. Kemudian ada auricula sinistra, kemudian ada truntus pulmonalis ini, dan ini ada arcus aorta atau puncak aorta. Nah, ini tampak ventral. Tampak ventral seperti ini sesuai gambar yang sebelumnya. Nah, sementara ini tampak dorsal. Terlihat ini di sini ada lubang-lubang eh, menuju pembuluh darahnya. Ini untuk gambar yang lebih detail ya. Nah, skeleton cordis. Fungsinya untuk skeleton cordis adalah berfungsi untuk tempat melekatnya miokardium sebagai kerangka kor, tempat pelekatan glukis atau katup jantung, dan juga isolator impuls antara atrium dan juga ventrikel. Terdiri atas anterus fibrosus, trigonum fibrosum, dan pars membranacea, septum interventriculare, interarteriale, dan juga arteria ventriculare. Seperti skeleton cordis juga berperan sebagai isolator agar potensial aksi yang terjadi pada atrium dan ventrikel terjadi secara terpisah, sehingga kontraksi ventrikel dan atrium dapat terjadi secara berurutan. Fasciculus AV atau bundle of His, AV itu atrium ventriculus, AV node ya, atau bundle of His yang melalui annulus fibrosus adalah satu-satunya koneksi antara miokardium atrium dan miokardium ventrikel. Next. Ida eksternal tampak di sini ada trigonum fibrosum sinistrum ini sebelah kiri. Ini untuk sebelah kiri ya. Ini berarti ini kiri, ini sisi kanan. Di sini ada annulus interventricularis sinistra. Di sini ada trigonum fibrosum dextrum. Di sini ada dua katup terlihat di atria ventricularis sinistra. Ini ada dua katup, ada bicuspitalis atau mitralis. Ini ada katup anterior juga katup posterior. Di sini ada annulus ventricularis dextra. Di sini ada tiga, di sini ada septa anterior dan juga posterior. Kemudian di sini ada fasciculus atrioventricularis di sini. Kemudian ada annulus fibrosus valva aortae, dan juga di sini ada annulus fibrosus valva trunci pulmonalis. Cor interna, atrium dextra.
Bagian halus, sinus venarum cavarum, musculus pectinati, auricula dextra, bagian halus dan kasar dipisahkan oleh kris. Bagian halusnya adalah sinus venarum cavarum, dan bagian kasarnya adalah musculus pectinati, auricula dextra. Bagian halus dan kasar dipisahkan oleh crista terminalis dalam dan juga sulcus terminalis luar. Fossa ovalis dan limbus fossa ovalis, obliterasi foramen ovale yang berada di septum interarteriale, ostium ave dextra menghubungkan dengan ventriculus dextra, ostium sinus coronarius, valvula TBC, dan ostium vena cava inferior, valvula eustachi. Di sini dimari oleh vena cava superior itu oleh ostium vena cava superior, vena cava inferior oleh ostium vena cava inferior. Sinus coronarius diwarai oleh ostium sinus coronarius. Di sini ada kemudian ada terakhir ada vena cordis venimae dimari oleh foramina venarum minimarum. Sini tambah gambarnya untuk atrium dextra. Di sini lanjut ada dilihat ada katopnya di sini. Ini ada atrial septum, ada limbus fossa ovalis, ada valve, ini ada valve Lipesian, coronary sinus, ada pectinatus musculus pectinati di sini, kemudian ada septal pus, ada crista terminalis, ada aur- auricula dextra. Atrium dextra terdiri atas satu ruang utama yang halus sinus venae cavae atau sinus cavarum venarum cavarum dan satu ruang kecil yang kasar yang terbentuk dari musculus pectinati. Musculus pectinati pada bagian superior disebut auricula dextra. Kedua ruang dipisahkan oleh crista terminalis pada bagian dalam, sedangkan pada bagian luar akan membentuk suatu alur yang disebut sulcus terminalis. Auricula dextra gantung otot berbentuk kerucut kecil yang merupakan proyeksi dari atrium dextrum, septum interarteriale, memisahkan atrium kanan dan kiri. Saat fetus pada sekat ini terdapat sebuah lubang, yakni foramen ovale, yang pada orang dewasa akan mengalami obliterasi dan menjadi fossa ovalis. Setelah lahir, valvula foraminis ovalis menutup foramen ovale yang disebabkan oleh meningkatnya tekanan darah atrium kiri. Limbus fossa ovalis, bagian pinggiran dari fossa ovalis. Atrium dextrum akan dihubungkan dengan ventriculus dextrum melalui osum atrioventriculare dextra dan dibatasi oleh valva anterioventricularis dextra atau valva tricuspidalis. Atrium dextra ini juga ada muara-muara dari pembuluh darah yaitu ada 4. Vena cava superior melalui ostium vena cava superior, vena cava inferior melalui ostium vena cava inferior yang terdapat valvula venae cavae inferioris atau valvula eustachi, namun katup ini tidak dapat menutup ostium dengan sempurna. Kemudian yang ketiga ada sinus coronarius melalui ostium sinus coronari yang terdapat valvula sinus coronari atau valvula TBC yang juga tidak dapat menutup ostium. Kemudian ada vena cordis minima melalui foramina venarum minimarum. Ini untuk gambar atrium dextra. Di sini terlihat ada vena cava superior. Di sini ini ada fossa ovalis. Ini ada vena cava inferior. Ini ada valvula vena, vena cava inferioris. Ini ada ostium sinus coronari. Ini. Kemudian di sini ada valvula sinus coronari. Di sini. Ini ada Koch triangle. Di sini ada tiga sisi. Ada Koch triangle, bentuknya segitiga. Ini ada papa atrioventricularis dextra, cos space anterior. Ada musculus papillaris septalis di sini. Kemudian ada musculus papillaris anterior. Dan juga ya ada crista terminalis di sini. Ventriculus dexter terdiri atas satu ruangan kasar yang tersusun ada atas trabeculae carnae.
Tiga jenis trabekula karena ada musculi papillaris atau chordate tendinae, trabekula septa marginalis terdapat benda lobis, rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Ostium truncit pulmonalis menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Ya, di sini ada trabekula carnae, di sini ini ada septa marginalis trabekula. Sini ini dia. Ini ada septa intraventricular. Kemudian ini ada conus arteriosus. Di sini ada seminolunarcus anterior, dextra sinistra. Ini, oh ini katup ya. Ini cabang pulmonalis. Seperti itu. Ini ada valve tricuspidalis. Sini, valve tricuspidalis. Terdiri atas satu ruangan dengan permukaan kasar tersusun dari rigi-rigi yang menonjol disebut trabecula carnae. Ada tiga jenis trabecula carnae, yaitu musculus papillaris melekat ke dinding ventrikel melalui basisnya, sedangkan bagian puncaknya dihubungkan oleh melalui chorda tendinea, tali-tali fibrosa ke cuspis valve tricuspidalis. Muscula papillaris dan chorda tendinea berperan dalam penutupan katup. Muscula papillaris yang akan berkontraksi sebelum ventrikel berkontraksi sehingga chorda tendinea menegang dan menarik kedua cuspis secara bersamaan sehingga cuspis tertutup. Ingat, gambarannya adalah chorda tendinea itu tali yang menghubungkan muskuli papillaris dengan katup. Jadi, muskuli papillaris berperan penting dalam fungsi jantung normal, membantu mencegah kebocoran pada katup AV, atrioventricularis, atau menghalangi terjadinya regurgitasi aliran darah dari ventricle dexter kembali ke atrium dexter. Itu fungsi katup AV selama sistol, ventricle kontraksi. Ya, jadi saat ventricle kontraksi itu katupnya fungsi untuk menahan agar saat kontraksi itu kan dorong ke arah aorta, jadi jangan sampai kembali ke atrium lagi gitu. Hmm. Ventriculus dexter, trabecula septum marginalis atau moderator band yang menyilang rongga ventrikel dari septum ke dinding anterior hanya terdapat di ventrikel kanan. Trabecula septum marginalis ini juga membawa fasciculus atrioventricularis cum crus dextrum pendulovis sehingga berperan juga dalam sistem conduction cordis ventrikel kanan, ventrikel dextra. Sirip-kiriki biasa yang menonjol pada permukaan dalam septum interventriculare, sekat antara ventrikel kanan dan kiri. Ostium trunci pulmonalis menghubungkan dengan trunci pulmonalis yang dibatasi oleh valve trunci pulmonalis. Ini dia ventriculus dextrum. Ya, di sini ada katupnya. Ini yang dextrum itu berarti ventriculus spiralis yang sebelah. Ya, ini bicus spiralis bukan ini. Oke, next. Atrium sinister. Terdiri atas sinus venarum, cavarum, dan auricula sinistra. Ostium avis sinistrum menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Fossa ovalis dan valvular foraminus ovale. Dimarahi oleh dua buah vena pulmonalis dextra, satu buah vena pulmonalis sinistra superior, dan juga satu buah vena pulmonalis sinistra inferior. Jadi ada empat. Ada empat. Jadi yang pulmonalis dextra itu ada dua, sinistra superior dan inferior. Bentar. Ini ada valvula mitral. Ini ada ya, di sini ada valve foramen ovale, di sini ini ada ini adalah atrium. Ini adalah atrium sinistra. Di sini ada sinus coronaria dan vena cava inferior ya. Ini ada superior vena pulmonalis sinistra superior. Di sini atas sini. Ini ada arteri pulmonalis. Ini bagian dextra ya, yang arteri bukan ini. Kita nggak bahas ini dulu. Untuk bagian ini. Dibahasnya nanti atau tadi.
Oke, lanjut. Atrium sinistra terlihat di sini ada empat ya. Satu, dua, tiga, empat. Ini adalah vena pulmonalis sinistra superior, ini adalah venae pulmonalis dextra ada dua. Di sini ada vena pulmonalis sinistra inferior. Ini ada valvula foramen ovalis. Di sini ada ostium interventricularis sinistrum. Ada dua di sini, ostium atrioventricularis sinistrum. Dan ini ada musculus papillaris anterior. Ini ventriculus. Berarti atriumnya yang ini, warnanya coklat. Ventriculus sinister membentuk apex cordis atau yang membuat jantung itu berbentuk segitiga, membentuk ujung runcingnya jantung itu adalah bagian ventriculus sinister atau bilik kiri. Pembentuk apex cordis, miokardium lebih tebal dari yang lain. Jadi yang paling tebal miokardiumnya itu ventriculus sinister. Karena fungsinya untuk mendorong tekanan ke aorta yang ke seluruh tubuh, yang bernama vestibulum aorta. Ostium aorta menghubungkan dengan aorta. Muscula papillaris, chorda tendinae. Bagian ventriculus sinistra yang mendekati aorta disebut vestibulum aorta. Myokardium ventrikel kiri lebih tepat dibanding kanan karena fungsi memompa melawan tekanan kiri yaitu ke seluruh tubuh. Valvula cordis. Katup jantung itu ada empat, yaitu dua katup anteroventricularis, katup di antara atrium dan ventrikel. Yang pertama ada valva tricuspidalis, dan atau atrioventricularis dextra dan juga valva mitralis atrioventricularis sinistra. Kemudian ada dua katup semilunaris yang arah jantung ke katup itu adalah ventrikel dan juga arteri besar atau pembuluh darah besar. Lebihnya arteri sih tentunya sih. Ada valva pulmonalis antara ventrikel dextra dengan truncus pulmonalis. Valva ini valva pulmonalis, kemudian ada valva aorticus antara ventrikel sinistra dengan aorta. Sistolik ketika ventrikel berkontraksi untuk membawa darah keluar jantung. Katup semilunar, katup aorta dan pulmonar terbuka, katup anteroventricularis, tricuspidalis dan mitralis menutup. Itu saat sistolik. Kemudian saat diastolik, ketika ventrikel relaksasi dan terisi darah dari atrium. Katup semilunar tertutup dan katup ventricularis terbuka. Kebalikannya ya. Jadi diastolik dan sistolik itu kebalikannya. Kalau sistolik itu semilunarnya kebuka, kalau yang diastolik kenyal atrioventricularisnya terbuka. Nah, posterior di sini ini anteriornya. Nah, di sini ada valva pulmonalis. Ada valva seminalis dextra, valva seminalis anterior, ada valva seminalis sinistra anterior dextra. Dan di sini ada valva aorta. Ini bagian belakang pulmonalis, yang ini tengah ini ada aorta, yang depan ini ada bagian di atrioventricularis. Ini keempat ini, keempat katup ini dalam posisi yang sejajar oleh skeleton cordis tadi. Ini sinistra, dextra, posterior. Ini ada posterior, anterior, dan juga septalis. Dan sini ada yang mitralis atau bicuspidalis dua ya. Di sini ada posterior dan juga anterior. Ini yang dextra atau tricuspidalis. Ada tiga. Valva anteroventricularis ini valva mitralis. Mitralis ini ada dua ya, tapi kekuatannya lumayan besar untuk ke bagian aorta dari ventricle kiri, ventricle sinistra ke aorta. Dan ini ada valva tricuspidalis ini di bagian dekstra di antara atrium dekstra dan juga sinistra ini ada tiga. Di sini ada anterior similar curve, utara similar curve, dan juga left similar curve. Ini yang pulmonalis. Dan ini ada tricuspitalis valve atau ventricle septal dan juga posterior. Valva anteroventricularis.
Jadi tadi valva anteroventricularis. Yang kedua itu tadi mitral dan juga tricuspidalis. Valva atau keseluruhan katup, valvula atau cuspis itu salah satu daun katup. Cuspis ibarat daun pintu. Fungsi katup jantung mencegah regurgitasi atau aliran darah balik. Valva tricuspidalis atau valva atrioventricular dextra di antara atrium dan ventriculus dexter terdiri atas tiga valvula atau cuspis, anterior, posterior, dan juga septal. Valva mitralis, valva atrioventricularis sinistra di antara atrium dan juga ventriculus sinister. Valva mitralis terdiri dari dua kuspis, anterior dan juga posterior. Tiap kuspis akan dihubungkan dengan musculus papillaris yang berada pada ventriculus oleh chorda tendinae. Mekanisme katup ventricularis saat ventrikel relaksasi, tekanan di dalam arteri dalam ventrikel rendah, kuspis tergantung lemah, kedua valva atrioventricularis terbuka, kemudian darah masuk ke ventrikel, kemudian darah masuk di ventrikel penuh, katup terdorong oleh aliran darahnya dan tertutup, kemudian chorda tendinae dan musculus trabellaris menegang atau kontraksi karena harus menutup. Nah, ini ada valvula semilunaris. Ini ada valvula pulmonalis ya, yang ini, yang tadi sudah saya jelaskan, sudah saya sebut. Ini ada anterior, sekstra, sinistra, ada tiga yang ketupnya ya, ada tiga daun pintu. Sementara yang di aorticus ini juga ada tiga. Ini saat dibuka dibuat melintang seperti itu. Ini ada satu, dua, tiga, yang sinistra, posterior, dan juga posterior, dan juga dextra. Valva semilunaris atau katup semilunar, katup pulmonar dan aorta itu adalah hubungannya antara bagian ventrikel dan juga pembuluh darah arteri, mengatur aliran darah dari ventrikel ke arteri besar dan dari yaitu trunkus pulmonaris dan juga aorta. Katup pulmonar mengontrol pembukaan dari ventrikel kanan ke dalam trunkus pulmonalis dan juga katup aorta mengontrol pembukaan dari ventrikel kiri ke aorta. Masing-masing memiliki tiga titik terbentuk dari seperti sagu baju. Valva truncii pulmonalis terdiri dari tiga valvula seperti bulan sabit, semilunare, anterior, dexter, dan sinistra. Valva semiluniaris aorta terdiri dari tiga valva semiluniaris, dextra, sinistra, dan posterior. Kalau tadi anterior ini posterior. Valva seminaris itu ada dua mekanisme, yang mekanisme pulmonalis atau pulmonal valve mechanism sama sistol tekanan darah aliran darah yang akan mendorong katup ke atas sehingga darah mengalir ke arteri pulmonalis. Kadang-kadang darah akan mengisi sinus pulmonal hingga dan ketika katup telah terisi penuh oleh titik puncaknya akan turun ke bawah sehingga menutup katup pulmonal. Kemudian katup mekanisme katup aorta atau aortic valve mechanism. Katup aorta memiliki struktur yang unik, yaitu bukan arteri koroner di dalam sinus aorta atau arteri koroner adalah arteri yang vaskularisasi jantung itu sendiri. Dia ada di dalam sinus aorta. Kita juga ingat bahwa pengisian sinus hanya terjadi pada akhir sistol, kontraksi ventrikel, sehingga aliran darah melalui pembukaan arteri koronaria, hanya terjadi pada fase diastol, ventrikel relaksasi alias saat ventrikel itu relaksasi dan juga atriumnya kontraksi. Baik, ini untuk referensi yang saya gunakan untuk tugas sampean ini. Baik, sekian untuk penjelasan tugas sampean anatomi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.